ini kemarin menerangkan tentang apa? Tentang hukuman Pak ya? Tentang hukuman ini khusus untuk kasus pembunuhan ya. Untuk kasus pembunuhan kemarin ada kategori, ada 3 macam. Pembunuhan yang berat, ada pembunuhan yang kelas menengah, dan pembunuhan kelas ringan. Hukumannya pun beda-beda. Untuk kasus pembunuhan hukumannya otomatis itu qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum terhadap kalian. Apa diwajibkan? Qisas fil qatla, dalam kasus pembunuhan. Qisas itu apa? Qisas itu hukuman yang setimpal sesuai yang dilakukan. Kalau dia menghilangkan nyawa, berarti hukumannya hilangkan nyawa. Kalau orang pernah membuat laporan palsu dan sudah berbuat bohong, kemudian sampai menuduh orang baik-baik dituduh berbuat jahat. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, orang itu tidak bisa diterima menjadi saksi selama sudah saksinya batal. Ini nyawa satu, Allah memberikan gambaran sebagaimana kamu. Sebaliknya, waman ahyan nasa bahkan nama ahya jami'ah. Kalau kamu menjaga manusia, menghidupi manusia satu, seakan-akan kamu menghidupkan manusia seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kuliah Wali yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami hadir kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka salat subuh berjamaah dan kita taklim di minggu pagi ini subuh. Semoga semuanya dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kurang kabul untuk itu para melaksanakan sehat. Kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah benar melimpahkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita semua. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kelak kita akan masuk rumahnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kalian sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini. Kajian kitab suci Al-Quran
dengan referensi kitab Tafsir Jalalain kemarin sampai ayat 92 surat An-Nisa, tapi belum selesai Pak ya, masih setengah ayat karena kemarin ayatnya panjang banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yuqtala mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Kembali sampai ke ingkar apa Bang ya? Sampai ke ingkarnya ya. Fa in kana mongko lamun ana sapa al maqtul kang den bunuh min qaumin saking kaum aduin kang musuhi ai harbin merangi lakum maring sira kabeh wa huwa utawi adu itu mukminun iku mukmin fatahriru raqabatin mongko merdekake budak mukminatin kang mukmin ala qatili ing atase wong kang bunuh maktul kafaratan krana kanggo kafarah kudusan walad diyatun lan ora usah bayar diyah tasallama mongko ngesrake sapa qatil ila ali maring ahline maktul li harabatin krana oleh merang kaum. Nah ayat ini kemarin menerangkan tentang apa? Tentang hukuman Pak ya? Tentang hukuman. Hukuman ini khusus untuk kasus pembunuhan ya. Untuk kasus pembunuhan. Pembunuhan kemarin ada kategori, ada 3 macam. Pembunuhan yang berat, kelas berat, ada pembunuhan yang apa? Kelas menengah, dan pembunuhan kelas ringan. Hukumannya pun beda-beda. Hukumannya beda-beda. Untuk
kasus pembunuhan hukumannya otomatis apa? Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian. Apa diwajibkan? Al qisasu qisas fil qatla, dalam kasus pembunuhan. Qisas itu apa? Qisas itu hukuman yang setimpal sesuai yang dilakukan. Kalau dia menghilangkan nyawa, berarti hukumannya hilangkan nyawa. Cuma kemarin kasusnya pembunuhan yang yang amdu mahdin, yang benar-benar murni disengaja. Tapi di sini fa'in kana, kalau murni disengaja, kutiba alimul qisas harus hukum mati. Hukum mati, dia menghilangkan nyawa harus hilangkan nyawa. Dan cara ya dibunuh. Dan cara dibunuh hukum qisas, karena hukum qisas ini yang dominan adalah keluarga korban. Kemarin illa ayyasaddaku, kalau korban ahlinya ini mereka maafkan, loh berarti ini hukumannya ringan. Tapi kalau keluarga dibunuh, keluarga korban enggak ada kata ampun, jadi al-qisas. Fa in kana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Terus ayat ini dalam lanjutannya ini adalah apa? Tidak qisas tapi cuma dia itu apa? Denda, ganti rugi. Yang diganti rugi berarti ahli warisnya. Fa in kana min qaumin aduwil lakum, tapi kalau yang dibunuh itu orang yang menjadi musuh kalian. Orang yang menjadi musuh kalian, musuh ini bisa dalam peperangan, bisa di luar peperangan, bisa di luar peperangan. Tapi kalau yang engkau bunuh ini musuhmu, orang yang memerangi kamu, tapi dia mukmin, wa mukminun, tapi dia orang mukmin yang kamu bunuh. Kalau dia mukmin, berarti apa? Diyahnya fatahriru raqabatin mukminah, memerdekakan budak seorang wanita yang mukmin. Kenapa wanita? Karena dari seorang wanita nanti apa? Berkembang orang-orang yang akan beriman di kemudian hari. Fatahriru raqabatin mu'minah. Dan kemudian ala qatili. Setelah itu kemudian membayar denda, harus membayar denda. Dendanya ya sesuai dengan apa? Keputusan hakim, keputusan yang punya hukum. Dan denda itu harus diserahkan terhadap orang apa? Kafarotan. Oh ya, kafarotan. Cukup membayar kafaronya, memerdekakan budak. Wala diyatun. Tidak usah membayar dia, tidak usah membayar dia. Berarti lebih ringan Pak ya. Lebih ringan. Karena itu apa? Tadi bunuhnya kemarin apa? Bunuh yang salah sasaran. Kemarin kan bunuh yang kedua tujuannya betul-betul murni membunuh. Yang kedua salah sasaran. Kemudian yang ketiga sengaja tapi salah. Salah sasaran gimana? Mau nembak burung kena orang. Mau lempar kucing kena apa? Kena Pak Ajiji umpamanya. Yang dilempar pas kebetulan apa? Ya mungkin lagi pas waktunya.
lempar, kan dia nggak sengaja salah itu berarti apa hukumannya. Tapi yang dia bunuh itu apa? Mereka orang mukmin, karena dia bunuh salah hukumannya nggak sebesar yang pertama. Cukup memperdekakan budak, nggak usah bayar dia. Nah, terus untuk tipe bunuh yang ketiga, bunuh tapi salah, sengaja tapi apa? Tidak lazim. Dia mukul pakai apa? Mukul pakai sapu. Benar sih ya, sengaja mukul. Tapi cuman pakai sapu masa mati. Nah, gambarnya seperti itu. Wa in kanal lan mun ana apa al maqtuluh kang den bunuh min kaumin sanging kaum, bainakum ing dalem antara ira kabeh wa bainakum ing dalem antara kaum. Apa misakun perjanjian adun ke ahli zimma, koyo dhewe ahli zimma ini berarti orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kita. Katakanlah muslim. Fatiyatun mongko bayar dia, musalamatun kang den sake ila ahli maring ahline maktul. Wa ya utawi dia iku sulusu dia mukminina sepertelone dendane wa ingkan lamun ono sapa makul iku Yahudi ana nasrani utawa Nasrani. Jadi kan yang dibunuh orang yang terbunuh orang muslim, orang musuh kita tapi mereka mukmin. Dan sekarang yang terbunuh itu orang non muslim, orang kafir, tapi mereka apa? Dalam satu ikatan perjanjian perdamaian dalam satu negara. Contohnya kafir dini, itu orang-orang muslim yang ada dalam satu negara dilindungi oleh hukum. Mereka taat terhadap hukum negara, tidak boleh diperangi, tidak halal darahnya untuk orang-orang Islam. Seandainya itu terbunuh, nah, itu fatiyatun, kafarohnya adalah apa? Di samping wa tahrir raqabatin, nanti belakangnya di samping memerdekakan budak seorang wanita yang mukmin harus membayar dia ganti rugi, denda. Cuman ganti ruginya, dendanya tidak seberat orang mukmin yang terbunuh. Di sini dendanya cuman apa? Sulusu. Wa ya sulusi diatil mukmini, sepertiganya. Nah, kalau dendanya terhadap orang mukmin itu 100 juta, berarti kalau orang dini, kafir dini dendanya cuma apa? 3 juta, sepertiga. Itu kalau ingkana Yahudian au Nasronian. Kemudian lebih ringan lagi dendanya wasulusa dan 2/3. Ya, wasulusa dan wasulusa asliya 2/3-nya dari 1/10-nya dia. Kemarin Pak bingung nggak? 2/3 dari 1/10-nya nominal tadi. Contoh pokoknya 100 dibagi 10, kemudian 2/3-nya 10 itu berapa? Nah, gambarnya seperti itu Pak ya. Tapi lebih kecil. Berarti kalau 100 juta jadi 1/15-nya jadi 7 juta sekian. Ingkana majusia wa tahrir raqabatin mukminan, dan memerdekakan budak yang dan itulah apa bagian daripada apa dia denda terhadap orang-orang yang dibunuh. Denda bagi siapa? Bagi si dibunuh. Itulah ketentuan. Karena dalam hukuman agama, dalam hukuman yang sesuai dengan syariat itu macam-macam.
ada kalanya itu apa? Kisos yang tadi, hukuman yang dibuat setimpal sesuai dengan yang dilakukan. Kalau dia bunuh berarti harus dibunuh. Kalau dia melukai harus dilukai. Kalau dia potong tangan harus dipotong tangan. Kemudian itu kisos. Karena kisos itu apa? Kisos itu hak yang dominan adalah ahli waris korban. Di samping itu memang peraturan agama. Yang kedua ada kalanya had. Had juga sama hukuman. Cuman had di sini adalah apa? Yang dominan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena had ini hukumannya sudah ditentukan dalam ayat, dalam hadis ditentukan. Baik itu tidak bisa dirubah dalam kondisi apapun, baik secara individu maupun secara berkelompok. Contoh, hukuman orang berzina. Hukumannya apa? Kalau itu dia sudah berkeluarga, hukumannya adalah hukuman mati, diranjam sampai mati. Tapi kalau ghairul muhsan, orang yang belum pernah menikah, hukumannya campur sampai 100 dengan warga, campur sampai 100 kali. Azani wajani atau fajri itu itu berarti apa? Berarti yang sudah berkeluarga. Tuhan. Kemudian ada kalanya takzir. Takzir sama takzir juga hukuman. Cuman kalau takzir ini yang dominan adalah apa? Bukan yang dominan bukan hak Allah, bukan hak keluarga korban atau yang pelaku, tapi ini yang dominan mempunyai hukuman ini, memberikan hukuman adalah negara, pemerintah setempat. Bahkan takzir ini bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Takzir yang paling berat hukuman mati, dan hukuman mati ini bisa diberikan terhadap siapa saja yang dipandang itu pemerintah ini mengkhawatirkan kalau hukum mati berbahaya, hukum mati. Yang paling ringan hukum takzir ini adalah peringatan. Awas loh, jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi. Jadi peringatan, cukup kasih pembinaan. Namanya takzir. Sama-sama hukum apa? Sama hukuman. Jadi hukuman yang berat, ada hukuman yang paling. Termasuk diantaranya hukuman orang yang menuduh apa? Menuduh zina. Cuman menuduh, tapi hukumannya berat. Menuduh tanpa saksi. Walladzina yarmunal muhsanati walam yartabu bi arba'ati syuhada'a fajlidu samanina jalda. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh orang-orang yang baik dituduh melakukan perbuatan zina. Kemudian walam yartabu bi arba'ati syuhada, dan mereka tidak menghadirkan 4 saksi. Fajlidu hum samanina jalda. Kalau seperti itu mereka nuduh orang ini, kamu ini. Pokoknya nuduh orang zina sampai eyal-eyalan, yang dituduh nggak mau, yang menuduh kekeh, sampai dilaporkan ke yang berwajib. Ini pak, kamu punya saksi nggak? Nggak punya. Kalau kamu nggak punya saksi, kamu kalah. Kalau kamu bisa menghadirkan 4 saksi, kamu menang, nggak dituntut. Tapi manakala kamu tidak menghadirkan saksi-saksi tersebut, kata Al-Quran, fajlituhum samanina jalda, mereka dihukum cambuk sampai 80 kali. Nah, itu termasuk apa? Itu juga takzir, hukuman. Dan orang yang kalau sudah seperti itu, mereka sudah apa? Berbuat bohong, ya, membuat laporan
palsu, buat laporan bohong, ya kayak yang sudah terjadi ini kayak membuat laporan palsu. Kalau udah orang seperti udah orang yang pernah membuat laporan palsu dan sudah berbuat bohong, kemudian sampai menuduh orang baik-baik itu berbuat zina. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, orang itu tidak bisa diterima menjadi saksi selamanya, jika saksinya batal. Berat payah. Berat. Nah, itu tujuannya adalah menjaga perasaan sesama manusia, itu nilainya sangat berat. Apalagi sampai dibunuh. Perasaan saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun yang sesama manusia yang hidup berdampingan dengan kita, jangan sampai disakiti, apalagi fisiknya, perasaannya, jangan sampai diperlukan seperti itu. Karena apa? Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Allah sudah memberikan gambar seperti itu. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku kata Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Siapapun yang menghina manusia, merendahkan manusia, menyakiti manusia, itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu. Dan hasilnya mengkotorkan diri nafsi. Wala fasadin, orang yang membunuh terhadap orang yang tidak punya hak sebagai membunuh, dan orang itu tidak membunuh itu wala fasadin, sama juga membunuh semua manusia. Bunuh nyawa satu, Allah memberikan gambaran sebagaimana kamu membunuh manusia semuanya. Itu sebaliknya. Waman ahyan nasa fakana ma'ahya jami'a. Kamu menjaga manusia, menghidupkan manusia satu, seakan-akan kamu menghidupkan manusia satu. Itu gambaran hukuman. Itu semuanya apa? Untuk melindungi hak. Nah, kembali lagi hak asasi manusia. Hak apa? Hak untuk hidup. Nah, kembali lagi ke Komnas HAM. Sebentar ya. Balik seperti ke Komnas HAM. Itu semua adalah apa? Allah memberikan pilihan. Faman lan sapane wong lam yajid kang ora nemu sapa man nemu ar-raqabata ing budak. Karena apa bi anna faktiya kelawan sak temene bi anna faktiya krana sak temene sepine raqabah wa mayuk silualan ora ngasilake sapa qatil ing raqabah bihi kelawan ma. Jika yang dikenakan hukuman itu tidak mampu ya, memberikan ganti rugi, denda enggak mampu, kemudian memerdekakan budak itu enggak ada karena nyari budak enggak ada, atau uama ya siluabi, atau ada tapi harganya mahal. Istilahnya apa? Nggak punya duit namanya dia, nggak punya duit, udah pajak, udah prestasi, udah bener-bener apa nggak punya, dikenakan hukuman seperti itu nggak sanggup, atau kadang-kadang ganti rugi, membayar berupa uang nggak punya. Islam memberikan pilihan fasya musyahroini mutatabi'aini, mongko poso rong sasi mutatabi'un dodrot. Jadi mengerjakan fasya musyahroini, maka puasa 2 bulan mutatabi'ain ini berturut-turut. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Niatnya nawaitu somah rutin li kafaratil qadri. Niat saya besok puasa kafarahnya membayar kafarahnya dalam hal pembunuhan. Fadl ilaika. 2 bulan berturut-turut kalau umpamanya
1 bulan 2 bulan kurang 2 hari nggak bisa, berarti harus pulang lagi dari awal. Kurang setengah hari pun nggak bisa, harus syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut langsung tidak putus. Jadi 2 kali puasa Ramadan. Itu apa? Yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Kalau sudah dilaksanakan semuanya itu, kafarahnya sudah dilaksanakan, berarti dia sudah apa? Sebagai taubatan minallah alaihi kafaratan alaihi matasir, maktul kafaratan sebagai apa? Walam yadkur lan orang nutur sapa Allah Ta'ala al-intifalain, merubah dan mengganti ilang mu'ami maring makanan kan dihari oleh kemudian kan dihari oleh kemudian dia itu apa? Sama tujuan juga Pak ya. Dihari itu menyebut istrinya anti kadoh ini, menyamakan istrinya seperti ibunya, atau menyamakan istrinya seperti saudara dari istrinya yang haram dinikah. Itu nggak boleh. Itu nanti dapat dalam hukum ini apa? Kad dihari seperti dihar, Jadi menyamakan istrinya seperti saudaranya, seperti ibunya, ini larangan agama. Kalau sampai melakukan seperti itu nanti ada kafarah, hukumannya, tebusannya. Karena kafarahnya dia itu itu rokobatin mu'minah, sama juga hukuman terkurang. Kemudian siamu syahron mutatabi'ain, puasa 2 bulan. Yang ketiga, it'amu sittina miskinan fi kulli yawmin. Ini kafarahnya dendanya seperti orang yang melanggar sumpah. Orang yang melanggar sumpah, tapi sumpah sama, tapi untuk puasanya nganti makannya orang miskin lebih tinggi, tapi untuk urutannya sama. Menyebut istrinya disamakan seperti orang yang haram itu. Kalau sama itu terjadi, harus dihukum. Hukumannya seperti dendanya seperti merdekakan budak, memberi puasa, memberi orang miskin makan selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu bisa berapa? 1 orang kali 2 bulan, atau sekaligus 60 orang sekaligus dikasih, sama aja. Atau puasa 2 bulan berturut-turut, itu hukumannya jihad. Akhadha Syafi'i ngalap sapa Imam Syafi'i fi as-sahih qauli indalam qaul yang sahih menurut pandangan Imam Syafi'i. Itu tujuannya apa? Taubatan minallah, sebagai apa? Kita taubat kepada Allah. Karena kafarah ini pada dasarnya apa? Al-kafaratu wa as-satru, menutupi. Yang dimaksud menutupi apa? As-satru 'anid dunubi, menutupi, menghapus perbuatan dosa yang dilakukan. Berarti kalau kita sudah berkafarah, itu berarti apa? Taubatan minallah, sebagai apa? Pertaubatan kita kepada Allah. Insyaallah Allah akan mengampuni dosanya. Itu kafarah. Karena kafarah macam-macam kan. Ya, ada kafarah apa? Ada kafarah bayar denda, masuk jihad, termasuk kafarah haji, ya, kafarah haji. Dalam kitab-kitab fikih, khamsatu anwa'in fil kafarah, ada 5
tentang kafaroh. Yang pertama tadi kafarotul biha. Kemudian ada kafarotul jima, denda hukuman terhadap kafarotul jima fi nahari Ramadan, orang melakukan hubungan suami istri di bulan di tengah siang hari bulan Ramadan. Itu hukuman kata di itqu raqabatin mu'minah, it'amu sittina miskinan, siyam syahraini mutatabi'in, yogurt lah. Hubungan sama hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Dia lagi puasa maksudnya. Kalau dia nggak puasa sih nggak masalah. Dia lagi puasa, cuman batalnya karena hubungan suami istri di siang hari. Itu bagian apa? Kafarnya apa? Kafaratul jima. Ada kafaratul qatli. Nah, kafaratul qatli yang tadi denda pembunuhan. Kemudian kafaratul yamin, yaitu apa? Ganti rugi denda terhadap orang yang melanggar sumpah, orang yang melanggar sumpah. Makanya jangan main-main dengan sumpah. Orang yang bersumpah karena Allah, tapi dia sumpahnya dilanggar. Contohnya dia kecuali apa? Dalam ayat, jangan engkau menjadikan nama Allah sebagai sumpah, tapi sumpahnya apa? Sumpahnya benar-benar kamu sumpah, tapi kalau sumpahnya itu sumpah buat main-mainan, nggak masalah gitu. Benar karena kita sumpah benar kamu aku nggak ngambil. Nah itu kan kayaknya apa? Seperti buat main-mainan. Tapi kalau benar itu sumpah, dijadikan benar-benar sumpah, kemudian dilanggar di kemudian hari, harus apa? Membayar kafarah supaya nanti di hadapan Allah dia tidak kenapa hukumnya melanggar perintah. Kemudian untuk kafaratul yamin, untuk membayar kafarnya sumpah itu muhayyarun dia bayar salah satu korban yang sama. Ini setiap kafarah banyak yang ikut korban. Ini tujuannya apa? Supaya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin apa? Semakin banyak, semakin hidupkan lagi orang-orang yang beriman. Ajaklah orang-orang mereka supaya beriman kepada Allah. Kemudian it'amu asyaroti masakina, memberi makan cuma 10 orang, tidak sampai 50 miskin. Dikulli miskin yang betul setiap orang. Kemudian tidak hanya beri makan, al-kiswatu sauban, memberi pakaian, memberikan baju. Memberi baju. Untuk memberi makan ini, makanan yang kita berikan kepada orang miskin seperti yang kamu makan sehari-hari. Kamu makan tiap hari pakai apa? Menunya pakai apa? Pakai ayam, ya harus pakai ngasih makan. Mereka pakai ayam. Yang kamu pakai ayam, kalau mereka pakai sambal doang. Kemudian al-kiswatuhum sauban, memberikan baju yang layak. Nah, kalau semuanya itu tidak ada, syariat masih memberikan fidyah. Itqur raqabatin minarnya, memberi makan orang miskin 10 orang nggak mampu, memberikan baju al-kiswatuhum sauban tentunya fasiyam salah satu ayam, puasa 3 hari. Yang mana Pak yang enteng? Yang mana enteng Pak? Tentunya yang 3 hari. Itu semua adalah apa? Bentuk penebusan. Kafarah ganti rugi atas perbuatan yang telah lalu. Kemudian ada lagi kafaratul had.
ya kafarohnya orang-orang yang ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh melakukan pelanggaran. Kemarin sudah dibahas di ayat di pelajaran fikih. Orang lagi melaksanakan ibadah haji dan umroh, mereka melakukan pelanggaran, baik pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan, harus membayar kafarah. Contoh, ketika lagi pelaksanaan ibadah haji dan umroh, mereka memburu hewan sekecil apapun, bunuhnya dengan sengaja. Kafarahnya apa? Umpamanya dia lagi umroh, haji dan umroh, dia nginjek kambing mati. Banyak kambing diinjek mati kan. Yang diinjek pas yang vital kan ya. Ya kafarahnya dia harus menyembelih hewan sesuai tadi yang hewan yang 30. Kalau enggak ada, jadi mengeluarkan biaya untuk seharga hewan yang dibunuh tadi. Artinya orang lagi melaksanakan ibadah haji dan umroh, dia belum ta'alul, kemudian hubungan suami istri. Wah, ini yang berat. Beratnya gimana? Menyembelih seekor korban. Seekor korban harganya berapa? 50 juta. 50 juta. Duitnya sudah habis, Pak. Itu semua adalah apa? Tujuannya agar kita ini semakin hati jaga diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Merenunglah untuk diri kita sebelum kalian nanti merenung di hadapan Allah. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua agama menyampaikan seperti itu, taubatan minallah, sebagai rasa jerah. Ya, jadi istilahnya ada rasa jerah. Karena hukuman seberat itu tujuannya disampaikan sebagai kita taubat kepada Allah supaya ada hukum jerah. Taubatan minallah. Wa kana lan ana sapa Allah iku aliman dat kang ngaweruhi bi khalqi kelawan ciptaan Allah makhluk. Wa kana dan Allah Maha mengetahui atas segala makhluknya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kelihatan oleh mata maupun yang tidak bisa dilihat oleh mata, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Hakiman terdapat bijaksana. Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Bijaksana fima tuburu lahu tabarau. Bijaksana terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, segala pengaturannya. Itu Allah Maha bijaksana. Allah sebenarnya Maha tahu. Allah Maha tahu. Apa yang kita mau Allah tahu. Cuma kita tidak tahu apa yang kita mau. Hanya Allah yang wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jannatan khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban. Wa man lan sapane wong yaqtulan kang bunuh sapa man mukminan ing wong mukmin mutamidan kelawan sengaja. Ai bi ayat barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Bi ayat sudah kelawan nyenton nejo sapa man qatlau ing mateni wong bima kelawan perkara bikot yaqtulu kang mateni apa mang ghaliban ing dal umil bi aimani kelawan bi imani kelawan kahanan wong. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, bunuhnya dengan sengaja, fajazaohu jannah. Fajazaohu mongko utawi balasan wong itu jangan khalidan fiha selamanya. Jadi hukumannya orang-orang ini jannah. Tapi kalau sudah hukum tersebut dilaksanakan di dunia, nanti di akhirat bebas. Tuh ya. Di akhirat bebas. Kalau di dunia sudah dilaksanakan hukumannya, berarti kelak di akhirat selamat dari hukum neraka.
pilih mana? Pilih hukum di dunia apa hukum di akhirat? Di samping hukumannya dan neraka jahanam wa ghadiballahu alaihi, Allah marah, Allah murka terhadapnya. Wa Allah murka wa la'anahu, Allah mengutuk. Maksudnya Allah mengutuk ab'adahu mir rahmati, Allah menjauhkan dari rahmat Allah. Allah menjauhkan kasih sayang Allah terhadap orang yang berbuat kesalahan seperti itu, terutama membunuh sesama saudaranya. Wa atalahu adaban alima, wa atalanya pakai sapallahu lahu mari wong adaban isu adiman kanggo Allah akan mempersiapkan hanya neraka jahanam. Wa atalahu adaban alima, mempersiapkan siksa yang sangat besar, sangat besar. Nah, itu gambarannya apa? Karena kemarin orang membunuh itu dosa besar setelah syirik, dosa yang kedua setelah syirik. Tapi Allah Maha Pengampun kalau orang itu betul-betul minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Finnari wa hadza muawwalun wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan satu ayat dua ayat yang kita baca dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim Muhammad ya Fattah ya alim iftah lana fathan qariba wa alimna wa alimna. Allahumma alimna ma 'allamtana ma 'alimna wa alimna ma 'allamtana. Alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la tad'u wa min sharri dhatil arbah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla lana kalamin lana wa anzilna min hamdatika min ahli ilmi wal iman wal taqwa wal ibadah wal Qur'an wal rizqi wal tuwan wal khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu